Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita dan yang menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kuasa dan kasih-Mu, kami dapat melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 2-5. Tertulis demikian. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ketika kami sedang berbelanja di pasar Vietnam, saya melihat ada uang jatuh di lantai yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Jumlahnya kalau dirupiahkan adalah sekitar 1,4 juta rupiah. Uang itu saya ambil dan kemudian saya menunggu. Siapa tahu ada orang yang gelagatnya mencari-cari sesuatu yang terjatuh di lantai. Dugaan saya benar. Kurang lebih 10 menit kemudian, ada orang yang mencari-cari sesuatu, berusaha melihat ke sana sini. Dan saya bertanya kepadanya apa yang ia cari. Ia katakan bahwa uangnya jatuh. Saya tanya jumlahnya berapa, dan ia menjawab tepat sesuai dengan jumlah uang yang saya temukan. Uang itu pun saya kembalikan kepadanya, dan dia sangat bersyukur. Dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam kitab Imamat pasal 6 ini, disebutkan tentang barang hilang. Kalau ada yang menemui barang hilang, Tuhan menghendaki agar barang hilang itu dikembalikan. Kalau orang yang menemukan barang hilang itu memungkiri bahwa ia menemukannya, maka itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan untuk menebus dosa itu, barang hilang itu harus dikembalikan, ditambah dengan 1/5, dan orang yang menemukan itu yang memungkiri harus mempersembahkan korban penebus salah. Tuhan menghendaki setiap kita orang-orang percaya untuk hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Kalau ada barang yang hilang, jangan kita menganggap bahwa itu adalah barang kita. Kita harus berusaha untuk menemukan siapa pemiliknya dan mengembalikan barang itu. Setiap kita yang kehilangan barang, kehilangan uang, pasti akan merasa sangat kehilangan, dan kita akan berusaha mencari-cari, sebab barang yang hilang itu sangat kita butuhkan. Kehidupan sebagai orang percaya bukan hanya diwujudkan dengan sikap datang ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi memuji Tuhan. Bukan hanya soal itu, saudara, tapi soal sikap keseharian kita. Bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam keseharian kita. Sakeus, sang pemungut cukai yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami perubahan hidup. Dalam Lukas 19 ayat 8, di situ tertulis perkataan Sakeus kepada Tuhan Yesus. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus mengalami perubahan total.
Dia berubah dari orang yang serakah menjadi orang yang tahu diri, yang mengerti nilai-nilai kebenaran dan menghidupi nilai-nilai kebenaran itu di dalam kesehariannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita bersikap jujur, dapat dipercaya, ataukah kita dengan mudahnya mengklaim milik orang lain sebagai milik kita? Adakah kita terbiasa untuk mengambil barang hilang yang dicari-cari orang lain? Mari belajar untuk bersikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, agar hidup kita senantiasa ada dalam keberkatan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang selalu menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, yang membimbing kami untuk mengalami keberkatan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami mengerti dan menjauhkan kami dari perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam persoalan masalah. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang ajaib, ada terobosan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.